Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Pak Masjid At-Taqwa, Pak Sugeng, Dr. Joko Susanto, dan Profesor Mas Hadi Said yang sudah menjadi Wakil Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa, dan tentu kepada seluruh jajaran pengurus Masjid At-Taqwa yang hadir malam ini. Terlihat ada Pak Budiul Jatim yang dipanggil dengan Ustadz Buyung ya. Amin. Dan juga ada tadi Ustadz Insinyur Dhofir yang dari tahun ke tahun tetap setia menjadi pengurus ya. Sekarang menjadi sekjen dan sekretaris jenderal pengurus kemakmuran masjid, Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa. Dan kepada bapak-bapak para asatidz ya, yang berkenan hadir pada malam ini, ya kita kalau tidak salah mengundang kurang lebih 54 ya calon khotib, tapi katanya karena ada khotib, setiap khotib akan berbicara 2 kali setiap tahun, maka ya 54 dibagi 2, maka kurang lebih 27 khotib. Dan yang hadir sekarang ini kalau dihitung semuanya ini sudah ada 25 orang ya, termasuk pengurusnya. Oke, mungkin perlu penjelasan dulu kenapa kita selenggarakan acara ini dari perspektif penitia ya. Oleh karena itu saya dengan hormat mempersilahkan Profesor Mas Hadi Said dulu untuk menampilkan semacam tour kita ya, yang sudah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nanti kalau sudah masuk di unsur penting di khutbah kita, yaitu pesan-pesan takwa, kemudian menyusul judul-judul khutbah yang kita sarankan, barulah coba saya masuk kurang lebih sesuai dengan alokasi waktu ya 10-15 menit. Oleh karena itu kita dengarkan dulu dari penitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Mas Hadi Said sendiri tentang tour dalam bentuk butir-butir diskusi yang sudah ditampilkan ini. Oke, demikian dari saya untuk sementara. Silakan Prof. Mas Hadi Said. Terima kasih Prof. Andi Faisal Bakti, PhD, yang telah memulai paparannya. Bapak-bapak, para kiai, para khatib yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita akan membahas paling tidak ada 5 hal dalam penyamaan persepsi kita pada malam ini. Dan insya Allah nanti setelah paparan, bapak-bapak, para khatib diberikan waktu untuk memberikan saran-saran, memberikan pertanyaan, memberikan rekomendasi. Yang pertama, hal-hal yang akan kita bicarakan adalah mengapa kita perlu melakukan silaturahmi atau penyamaan persepsi pada malam ini. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga adalah karakteristik audiens di Masjid At-Taqwa yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Yang keempat adalah nilai-nilai yang perlu diusung dalam pendidikan karakter bangsa.
Kemudian kami ingin menawarkan rumusan tema atau judul yang kemungkinan besar Bapak-Bapak, para khatib, para cendekiawan untuk bisa jadikan sebagai pedoman untuk menjalankan khotbahnya nanti. Kemudian nanti ada alama waktu khotbah. Selanjutnya mari kita lihat latar belakangnya bahwa sampai saat ini karakter negatif manusia Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian sejak tanggal 6 April 1977 oleh Muchtar Lubis, bahwa ada 11 karakter yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah karakter hipokrit atau munafik, karakter enggan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, berperilaku feodal, percaya pada tahayul, berkarakter lembek, tidak hemat dan cenderung boros, tidak suka bekerja keras kecuali kalau terpaksa, ingin bertambah kaya dengan kurang kerja keras, cemburu dan dengki terhadap orang lain yang dilihatnya lebih maju. Akibatnya mereka mudah untuk menjatuhkan orang lain dengan intrik, fitnah, dan lain-lain. Manusia sok, mabuk berkuasa, sehingga mereka yang sudah berkuasa akan berusaha dengan segala macam cara agar kekuasaannya itu tidak hilang, langgeng. Tukang tiru, hal ini mengakibatkan manusia Indonesia hampir-hampir kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang mempunyai ciri kebudayaannya sendiri. Bisa kejam, seperti kita lihat banyak kejadian pembunuhan, bisa meledak, ngamuk, membakar, khianat, menindas, memeras, menipu, mencuri, korupsi yang masih merajalela, tidak peduli dengan nasib orang lain, dan lain-lain. Tampaknya apa yang disinyalir oleh cendekiawan Muchtar Lubis dan sekaligus sastrawan pada tahun 1977 ini kemungkinan besar masih banyak yang kita lihat di kalangan masyarakat kita pada saat ini. Pada tahun 1998, ketika Amin Rais tampil sebagai reformis yang mengakibatkan berubahnya tatanan pemerintahan di Indonesia atau kepemimpinan di Indonesia, beliau melihat bahwa tantangan bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dan yang menyebabkan bangsa Indonesia ini terbelakang adalah karena 3K, karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang paling sedikit menyedihkan adalah hasil penelitian oleh Rehman dan Askari. Ini adalah suami istri, profesor dari George Washington University, Amerika Serikat. Suaminya ini, Hossein Askari, adalah orang Iran. Kemudian Rehman ini adalah sebagai keturunan orang Jerman. Melakukan penelitian dengan istilah Islamicity Index pada tahun 2010. Indonesia itu dari 280 negara, itu Indonesia berada di 140 sebagai negara paling Islami di dunia. Satu-satunya negara Islam yang ada di dunia ini yang ada di atas yaitu Malaysia di urutan ke-38. Anehnya, negara Islami yang mereka maksudkan itu hanya nomor 1 New Zealand, Luxembourg, Irlandia, Islandia, Finlandia, Denmark, Kanada, Inggris, Australia, dan Belanda. Itulah 10 besar hasil penelitiannya tahun 2010. Kemudian 10 tahun kemudian pada tahun 2020 mereka menggunakan lagi menerbitkan lagi hasil penelitiannya di 151 negara. Dan hasilnya adalah Indonesia berada di urutan 62 sebagai negara paling Islami di dunia. Justru yang masih bertahan sebagai negara paling Islami adalah Selandia Baru, Swedia, Islandia, Belanda, Swiss, Denmark, Irlandia, Norwegia, dan Australia. Jadi negara-negara ini yang menurut Rehman dan Askari adalah negara-negara paling Islami di dunia. Padahal sebenarnya kalau kita lihat jumlah Islam di Indonesia, ini jauh lebih besar, tetapi mereka melihatnya bahwa kita belum Islami. Kemudian, Bapak-Bapak yang kami hormati, berdasarkan analisis kebutuhan yang berdasarkan teori itu, yang pertama adalah apa yang paling diperlukan oleh audience, necessity.
Kemudian yang kedua adalah lag, apa yang masih belum diketahui oleh audience atau belum dilaksanakan oleh audience. Dan yang ketiga adalah wants, apa yang diinginkan oleh audience. Kalau menurut pengamatan kami, bahwa apa yang paling diperlukan oleh audience kita adalah pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengimplementasikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tampak kelihatannya belum banyak diketahui. Misalnya saja, kalau berjanji, masih banyak orang dengan mudah mengatakan, ya saya mau datang, bahkan mengatakan insya Allah, tetapi sebenarnya tidak mau datang. Ini adalah salah satu problem yang kita lihat. Dalam hal amanah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran amanah. Sehingga kelihatannya walau an ahlal qura amanu wattaqau itu tidak berlangsung di negeri ini gitu. Kemudian apa yang masih belum diketahui oleh audience atau apa yang masih belum dilaksanakan oleh audience. Kita lihat bahwa masih banyak masyarakat belum memahami dan belum mengimplementasikan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana menepati janji, amanah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian wants-nya itu adalah sebenarnya audience itu menginginkan khotbah yang bersifat implementatif. Jadi bukan khotbah yang ada di awang-awang gitu. Jadi mestinya lebih membumi kalau istilahnya Profesor Quraish Shihab. Bapak-bapak yang kami hormati, audiens Pancasila itu terdiri atas 4. Yang pertama adalah pimpinan dan dosen Universitas Pancasila yang minimal pendidikannya S2 sampai S3, guru besar. Mereka adalah agen perubahan dalam pembentukan karakter dan peradaban. Oleh karena itu, kami sangat berharap dan menitipkan kepada Bapak para khatib bahwa mari kita mencoba untuk menjadikan audiens kita itu sebagai subjek yang nantinya akan meneruskan pikiran-pikiran, akan meneruskan apa yang Bapak-Bapak nanti khotbahkan untuk dilaksanakan di pekerjaan mereka. Oleh karena mereka adalah agen perubahan juga. Kalau kita ini juga agen perubahan. Oleh karena itu kita mencoba untuk mendorong para agen perubahan ini juga untuk berbuat lebih banyak yang nantinya akan menjadi snowball, jadi akan sambung menyambung. Yang kedua adalah karyawan dan tenaga pendidikan. Dan hampir tidak ada lagi SMA, semua adalah sarjana dan S2. Kemudian mahasiswa, dan mereka inilah yang akan diharapkan bahwa mereka ini nantinya akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita semuanya bagaimana membangun peradaban di masyarakat, khususnya di Indonesia. Kemudian masyarakat sekitar dan LSM itu juga adalah berpendidikan SMA. Bapak-bapak yang kami hormati, tentunya kalau kita lihat Grand Mission of Rasulullah Muhammad SAW, jadi misi utama Rasulullah SAW itu Bapak-bapak dan para khatib, para cendekiawan sudah sangat paham betul bahwa apa yang dimaksudkan tadi negara paling islami ini adalah akhlakul karimah. Orang-orang yang beradab, kemudian orang-orang yang rahmatan lil alamin. Jadi saya kira Bapak-bapak sangat lebih tahu bahwa sebenarnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak mulia inilah yang perlu kita coba tanamkan kepada para agent of change, dan selanjutnya pemahaman mengenai bagaimana implementasi akhlakul karimah. Misalnya saja almarhum rektor yang lama itu, Profesor Wahono, selalu berkeluh kesah dengan banyaknya orang yang lawan arus di depan Universitas Pancasila. Ini adalah salah satu yang menurut dia ini tidak Pancasilais, bahkan tidak berakhlakul karimah, tidak beradab lagi. Jadi tidak menyayangi sesamanya, oleh karena akan bisa menimbulkan kecelakaan, yaitu rahmatan lil alamin. Dalam pendidikan karakter nasional itu ada 5 nilai utama yang menjadi perhatian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan kelima adalah integritas. Religius ini
dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, disiplin beribadah, bersih, menjaga lingkungan, memanfaatkan lingkungan dengan bijak, toleransi, saling menolong, saling menghormati perbedaan keyakinan, saling menghormati perbedaan keyakinan. Kemudian, mohon maaf, nasionalis, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Mandiri, kerja keras, etos kerja, kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting, pembelajar sepanjang hayat. Gotong royong, kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Integritas ini yang kelihatannya sangat memprihatinkan di negeri ini, karena terlalu banyak ketidakjujuran kita lihat di lapangan, ketidakteladanan, ketiadaan keteladanan, kemudian tanggung jawab, kemudian korupsi, anti korupsi, kemudian komitmen moral, ini cinta pada kebenaran. Jadi orang banyak tidak mau bicara, oleh karena kalau bicara mereka akan ditangkap misalnya. Dan ini adalah tantangan terbesar kita untuk sebagai khairul ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tantangan kita. Bagaimana integritas di negeri ini sangat-sangat menjadi tantangan tersendiri. Hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat nilai negatif yang harus diberantas, inilah korupsi, mencuri, nepotisme, kolusi, kemiskinan, termasuk tingkat berpikir pasti rendah, pengecut, percaya tahayul, hipokrit, munafik, enggan bertanggung jawab, berperilaku pedal, tidak hebat, tidak suka bekerja keras, cemburu dan dengki terhadap orang lain, tukang fitnah, mabuk berkuasa, tukang tiru, bisa kejam, bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar, khianat, menindas, memeras, menipu, tidak peduli dengan nasib orang lain. Ini adalah nilai-nilai kondisi negatif yang masih banyak di masyarakat kita. Oleh karena itu kita perlu mengakselerasi. Yang pertama kita perlu akselerasi adalah iptek, cinta ilmu, penelitian, profesionalisme, taat hukum, amanah, tanggung jawab, kesehatan, pendidikan, keteladanan, kejujuran, keadilan, komitmen janji, kasih sayang, kepedulian sosial, ketertiban, kesederhanaan, kreatif, inovatif, cermat, pemanfaatan waktu, kesetaraan gender, dan lain-lain yang perlu kita cermati bersama. Nah, selanjutnya saya berikan kepada Prof. Faisal Bakti untuk melanjutkan. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Profesor Mas Adi Said yang sudah mengantar tadi tentang kenapa kemudian kita mengundang bapak-bapak para khotbah untuk bersarasehan malam ini, ya. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pembina tadi, Pak Jenderal Joko, bahwa kita ini menyamakan persepsi, ya. Sekalipun kalau teori-teori psikologi komunikasi masih bertentangan juga tentang hal ini, apakah persepsi itu bisa disamakan. Tapi maksudnya ya biar kita ini sama-sama mempunyai tujuan, ya, ketika kita berkhutbah, ya, yang kira-kira kurang lebih tadi 54 kali kalau dihitung dengan Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Oke, Bapak semuanya yang saya hormati, yang tentu salah satu rukun khutbah yang harus kita sampaikan sangat penting, dan kadang-kadang juga saya lihat ada khotib melupakan ini, ya, yaitu menyampaikan tentang pesan-pesan takwa, ya. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, ya tentu kita semuanya menyampaikan salah satu atau salah dua, bahkan bisa juga salah tiga, ya. Ayat-ayat yang demikian banyak itu tentang takwa, itu tentu biasa kita masing-masing memilih untuk, tetapi setelah kita cermati, ya, ternyata ada 5 tempat tentang unsur-unsur takwa itu, ya.
selama ini yang kita kenal takwa itu memang sangat general dan kadang-kadang mungkin sedikit sangat ideal, yaitu bertakwa diartikan sebagai meninggalkan semua keburukan, kejahatan, dosa, dan melaksanakan semua kebaikan. Ya, ini memang tentu sangat bagus ya, sangat ideal. Namun setelah kita periksa dalam Al-Quran, ada 5 tempat di mana itu dijelaskan tentang unsur-unsur penting takwa itu ya. Jadi ternyata ada yang vertikal, ada yang horizontal. Dan ternyata yang vertikal itu ada 7 unsur dan juga yang horizontal ini ada 7 unsur juga. Nah, ini pertama itu kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ya, kita semua hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, di situ alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ya, seterusnya. Kemudian juga di Al-Baqarah 177 ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailin wa fir riqab wa qamas shalah wa atas zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu wasabirina bil ba'sa'i wad dharra. Ini sifatnya induksi, kalau tadi sifatnya deduksi di Al-Baqarah 2 sampai 5. Nah, ini induksi. Nah, lalu juga di surah Ali Imran 134 135 di situ juga sifatnya di sini deduksi ya. Nah, dia mengatakan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, baru dijelaskan ya, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu semua unsur-unsurnya di situ. Kemudian di surah Al-Anbiya 48, 49, 50 di situ juga dikatakan bahwa siapa yang takut kepada Allah dan percaya kepada yang gaib dan juga percaya kepada kitab-kitab. Nah, di situ. Lalu di surah Az-Zariyat ya 15, 16, 17, 18, 19 di situ dikatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun ya. Innahum kanu muslimin ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun ya. Itu wa fi amwalikum haqqul lisaili wa mahrum wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi itu penjelasan tentang takwa. Berikut tadi unsur-unsurnya yang harus ada, yang harus kita penuhi, dan seperti yang saya katakan tadi, ternyata garis besarnya itu 7 kali 2, 7 yang vertikal dan 7 yang horizontal. Yang vertikal ini yaitu tadi istighfar, wabil asharihum yastaghfirun, yang sebelumnya dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, artinya sedikit waktunya untuk tidur di waktu malam, lebih banyak istighfar ya. Ya tentu bisa tahajud juga di sini ya, karena kalau di ayat yang lain dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi ya nafilatan lak, dan ayat-ayat yang lain lagi yang mendukung itu. Tapi yang berkaitan dengan takwa ya memang di Az-Zariyat ini disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahjaun
wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur ya ini. Jadi kurang lebih jam 3, jam 4, sebelum jam 4 sekarang ini kita subuh jam 4.14 ya. Di kisaran itu menurut ulama juga itu sangat diterima, sama sangat makbul doanya ya, doa-doa kita. Nah, yang kedua tentu salat ya, salat ya 5 waktu, ya tentu juga salat-salat nafilah lainnya. Nah ini kalau dihitung-hitung ya bapak-bapak semuanya, salat itu memang bisa sampai 50 ya, 50 rakaat salat itu ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan Mi'raj yang dulu itu yang diceritakan. Oke, maksud saya termasuk qobliyah, ba'diyah, termasuk sholat-sholat yang di pagi hari, sholat duha ya, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga percaya kepada akhirat ya, percaya kepada kitab suci. Nah ini juga menarik bahwa kita itu percaya kepada kitab-kitab suci agama Yahudi, agama Nasrani ya, bahkan juga ada yang disebut dengan Sabi'in yang biasanya membaca kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud ya. Kalau kita lihat dalam Al-Baqarah itu 62, Al-Maidah 69, Al-Hajj ayat 17 ya. Kemudian juga sama ya, kita percaya kepada nabi-nabi ya, 124.313 nabi dan rasul. Buktinya bahwa kita itu sebetulnya percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, dan itu menurut keyakinan kita dan banyak ayatnya bahwa agama-agama nabi-nabi sebelumnya itu ya tentu Islam semua. Bahkan keyakinan kita ya juga langit dan bumi dan seluruh isinya mereka ini muslim semua. Artinya tunduk semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian percaya kepada para malaikat yang kita tahu ada 10 malaikat. Kita tidak usah masuk perdebatan tentang iblis apakah itu malaikat atau tidak ya. Yang jelas iblis membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kalau kita berhasil melawan iblis itu. Cuma kalau kita gagal ya kita terperosok jauh ke bawah, itu asfala safilin, bahkan kal an'am, bahkan bisa balhum adol, lebih sesat lagi daripada hewan ternak itu. Lalu tentu puncaknya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sudah tahu ada qul huwallahu ahad, ada Asmaul Husna, ada Ayatul Kursi yang sangat jelas itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Ya tentu kalau mau dikaitkan dengan sifat wajib, sifat mustahil yang ternyata anak-anak Betawi Muslim ya, itu saya juga senang itu mendengarkan anak-anak ternyata menghafal dengan baik sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa taala yang ternyata mereka lakukan ya. Nah, kemudian yang horizontal yang tadi itu peduli ya, wa atatu ma'ala ala hubbihi ya. Kemudian di ayatnya itu yunfikuna fissarai, di sini itu tidak ada amwal tapi yunfikuna fissara, artinya ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat itu juga termasuk berbagi ya, kepedulian. Kemudian ya komitmen kepada janji tadi, wal mufuna biahdihim idza ahadu, kemudian bersabar, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Jadi ada 3 syarat sabar menurut ayat ini, bahwa kita harus itu kalau ada masalah kesehatan atau masalah lingkungan, kemudian dalam perjuangan kalau kita bekerja ya, dimanapun kita bekerja itu sebetulnya kita sudah melaksanakan rukun yang kita istilahkan rukun takwa apabila kita bersabar dan tidak mengeluh ya, tidak ngelas, tidak komplain ya, macam-macam itu. Kemudian menjadi pemaaf, wal afina 'anil nas, kemudian bisa mengendalikan emosi kemarahan. Jadi bukan tidak bisa marah ya, harus juga kalau memang salah ya kita harus marah, yang penting marahnya itu the right place on the right time, atau sebaliknya the right time on the right place ya. Jadi kalau kita ajak orang itu, ayo ke ruangan saya kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian cara menyampaikannya juga ya harus berseri-seri ya, seperti Rasulullah. Kalau marah ya Rasulullah ternyata tidak pernah marah.
Tapi kalau marah itu kelihatan di wajahnya, atau mengambil sahabatnya, ayo kita ngobrol soal ini. Itu cara Rasulullah rupanya menghandle ya. Karena ternyata menurut Prof. Hadi itu kalau orang bisa mengontrol emosi kemarahannya, ya itu bisa meningkatkan hormon adrenalin. Dan kalau dia dikontrol oleh kemarahan, dia bisa menjadi hampir setingkat dengan bisa ular ya. Nah itu bahayanya itu orang yang suka marah-marah ya. Dan pernah saya khutbahkan juga, ceramahkan di depan Ahok ya, itu ketika ada penyerahan zakat dari muzaki kepada mustahik, 4.500 orang Islam yang datang di sana menerima zakat. yang memberi zakat waktu itu ya justru Ahok dan kawan-kawannya ya. Kemudian berbuat baik ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi itu innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang sudah terdeteksi, sudah dia ketahui bahwa itu salah. Artinya ya, kalau kita salah ya sepanjang tidak diketahui itu kesalahan ya, kemudian ketika salah ya tentu beristighfar tadi itu ya, karena wa ma yaghfiru dzunuba illallah ya. Jadi tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi komitmen kita secara pribadi ya, kalau kita sudah tahu itu salah, janganlah kita kemudian mengerjakan lagi kesalahan tersebut. Oke, itu jadi singkatnya begitu Bapak-bapak. Kemudian silahkan slide yang berikutnya. Dari 14 inilah coba kita maknai dalam judul-judul khutbah. Silakan Prof di slide berikutnya. Kita coba implementasikan atau maknai dalam bentuk judul-judul khutbah, yang tentu nanti Bapak-bapak sendiri yang akan memilih judul yang sesuai dengan waktu, kesempatan, dan juga mungkin kebiasaan atau pengetahuan. Silahkan ya. Jadi di sini tadi ada manusia sebagai khalifah Allah di bumi ya. Ya tentu ayatnya sudah tahu semua bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Tentu bisa dikaitkan dengan pembahasan tentang khilafah ya. Yang ada dua macam pandangan ya. Ya tentu kita nanti juga berusaha menampilkan pandangan-pandangan yang berbeda, tapi kita tidak seolah berada pada pandangan tertentu ya. Karena kalau kita mengatakan khilafah ya seolah nanti kita dianggap lagi garis khilafah ya, Islam kafah itu ya. Jadi karena kita ini bersifat kesarjanaan ya, ketika kita menyampaikan khutbah kita ya tentu menyampaikan bahwa pandangan yang setuju dan yang tidak setuju tentang ini. Lalu tentu malaikat ya, sujud, semua malaikat sebetulnya diciptakan untuk sujud ya kepada manusia. Wa qulna ya, wa qulna lil malaika isjudu li adama fasajadu illa iblis ya. Maka sujudlah kecuali iblis. Makanya ada pandangan ya seperti Ibnul Arabi dan juga Ibnu Katsir juga sebetulnya sebutkan, dan juga di Indonesia ada Ibnu Faris Majid pernah mengatakan bahwa iblis juga malaikat. Cuma karena ketika membangkang ya tentu dia bukan lagi di garis malaikat karena dasarnya tadi ayat itu. Oke, apakah saya sampaikan ini semua Prof atau hanya judulnya saja saya baca ini? Karena kalau diulas ya tentu nanti saya bacakan ya. Terima kasih Prof Andi. Okay. Nanti saya bacakan. Kalau gitu silakan Prof ya. Mas Adi yang bacakan lagi, karena kalau kita ulas jelaskan ayatnya ya terima tentu kasih. akan panjang. Sementara sebetulnya Bapak semua mengerti ayatnya. Terima kasih Prof Mas Adi. Terima kasih Prof Adi. Berdasarkan pengamatan kita berdasarkan latar belakang tadi, maka kita perlu mempertimbangkan judul-judul yang telah kami tawarkan. Yang pertama,
adalah manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Kedua, malaikat sujud kepada manusia sebagai ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kitab suci sebagai pedoman manusia dunia dan akhirat. Yang keempat, nabi dan rasul sebagai pemimpin teladan sepanjang masa. Kelima, surga sebagai tujuan akhir. 6, salat sebagai wahana segala kebaikan. 7, tahajud sebagai fasilitas kontemplasi mencapai posisi terpuji. 8, berbagi merupakan kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. 9, komitmen sebagai perekat interaksi insani untuk ilahi. 10, kesabaran sebagai pemantik sukses dunia dan akhirat. 11, mengontrol emosi sebagai senjata powerful dakwah pembangunan. 12, memaafkan sebagai trigger keharmonisan hidup manusia. 13, tidak mengulangi kesalahan merupakan self-improvement. 14, ihsan ke alam raya sebagai wujud ubudiyah berkelanjutan. 15, pentingnya makanan halal lagi thayyib bergizi tinggi untuk kesehatan sejati. 16, tawakal sebelum bekerja merupakan cara sukses beraktivitas ubudiyah dan muamalah. 17, pentingnya informasi sebagai pencerah tumbuh dari dalam diri umat. 18, perubahan diri dan sosial tumbuh dari dalam kaum yang solid. 19, mengembangkan sains, teknologi, dan inovasi demi pembangunan ekonomi umat. 20, pentingnya dukungan masyarakat terhadap ekonomi syariah. 21, industrialisasi merupakan solusi bagi perekonomian umat. 22, agrobisnis merupakan solusi bagi pertanian yang mandiri. 23, pentingnya penegakan hukum untuk stabilitas politik. 24, menekankan transparansi keterbukaan dalam penguatan demokrasi. 25, hidup sehat bahagia berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 26, membentuk generasi unggul dimulai dari pendidikan pranikah. 29, keadilan sosial merupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda. 30, pemberantasan korupsi adalah harga mati. 31, kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. 32, kesehatan merupakan syarat mutlak untuk beramal saleh. 33, pentingnya wanita sebagai partner dalam kehidupan kesetaraan gender. 34, mengapa Allah mewahyukan ayat pertamanya adalah Iqra. 35, apakah kita sudah benar-benar sebagai umat terbaik. 36, ibtek dan imtak adalah syarat mutlak untuk mencapai kemajuan dunia akhirat. 37, pentingnya penelitian untuk kesejahteraan umat manusia. 38, tantangan terbesar umat adalah kebodohan, kemiskinan, dan permusuhan. 39, pendidikan profetik sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Ini adalah usulan Bapak Dr. Muhbib. 40, ukhuwah Islamiyah sebagai tali perekat kebangkitan umat. 41, akhlakul karimah dalam berbagai dimensi kehidupan. 42, membentuk generasi penerus yang islami. 43, akal pikiran adalah anugerah terbesar bagi manusia untuk membangun peradaban. 44, pelaku agama bukan pewaris agama. 45, toleransi dalam Islam. 47, bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersatukan warga Madinah. 48, implementasi Asmaul Husna bukan menghafalkan semata-mata. 49, Al-Quran bukanlah mantra, tetapi guidelines hidup untuk dunia dan akhirat. 50, Grand Mission Rasulullah adalah membangun peradaban. 51, keluarga berencana, merencanakan kehidupan keluarga. 52, Allah menyuruh kita berpikir tingkat tinggi, bukan tingkat rendah. 53, muhasabah sebagai strategi mental spiritual pemenang. 54, persatuan merupakan modal dasar pembangunan bangsa. 55, pendidikan merupakan hak asasi manusia. 56, civil society atau masyarakat madani. 57, bahaya oligarki, monopoli, tirani, hegemoni. 61, perlunya kita beralih ke energi baru terbarukan. 62, Piagam Madinah merupakan konstitusi fundamental pertama di dunia. 63, kewirausahaan. 64, ekonomi digital. Kemudian khutbah Hari Raya Id yang ditawarkan adalah karakter Habib Ibrahim alaihissalam sebagai suri teladan umat berkeadaban dan berperadaban. Manusia fitrah sebagai syarat meraih tempat semula dan mulia di surga.
Nah, Bapak-bapak, para khatib yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 62 bila digabungkan dengan khutbah hari Id ini, tema-tema yang perlu mendapatkan perhatian Bapak-bapak para khatib untuk disampaikan kepada jamaah. Dan saya kira ini hanya merupakan trigger saja, hanya merupakan tetapi tentunya yang paling kita harapkan adalah bagaimana kita mengubah perilaku umat yang masih ada nilai negatif yang kita lihat di masyarakat kita yang berwarna merah ini, sehingga kita diharapkan untuk bisa menjadi pelopor dalam realisasi untuk mengakselerasi nilai-nilai seperti nilai cinta ilmu pengetahuan sampai kepada kesetaraan gender yang ada 19 ini, yang tentu saja telah berkaitan dengan takwa yang bersifat vertikal maupun horizontal yang sudah dijelaskan Prof. Andi tadi. Lalu kita mau rumuskan menjadi 66 yang ada di sini. Bapak para khatib yang terhormat, nantinya ini kita akan sampaikan dengan panjang khutbah maksimal 20 menit, maksimal 15 menit untuk khutbah pertama dan maksimal 5 menit untuk khutbah kedua, yang nantinya kita berharap bahwa akan kita nanti bukukan menjadi buku khutbah, yang oleh karena itu Bapak-bapak para khatib diharapkan untuk bisa menuliskan dalam bentuk esai singkat yang bisa disampaikan dalam waktu 15 menit. Sehingga nantinya kita akan memiliki karya di mana karya-karya Bapak para khatib yang terhormat akan langgeng dan bisa dibaca oleh generasi penerus kita semua. Amin, amin. Dan kemungkinan besar